terputus. Kembali saya menunggu dan mengundang teman-teman yang lagi ngobrol. Kita barusan lagi ngobrolin tentang stres dan pengaruhnya terhadap penyakit kulit atau permasalahan kulit bersama dengan ID.Derms. Nah, saya menunggu Dokter Putu dari ID.Derms yang tadi sempat terputus kita ya ngobrolnya. Sebentar. Oke. Nah, ini udah sambung lagi nih, sebentar ya. Oke. Kita masih nunggu nih. Tadi kita lagi ngebahas tentang pengaruhnya kebiasaan cuci tangan, kemudian kebiasaan menggunakan air atau apa kaitannya dengan kulit, dan kemudian apakah bisa disiasati dengan menggunakan minyak lentik kalau nggak salah. Ntar kita tanya sama dokter ya. Mungkin yang tadi sampai pertanyaan boleh disambung lagi pertanyaannya atau disampaikan lagi di sini supaya nanti bisa kami bacakan ulang atau kita bacakan kembali. Sembari menunggu saya mau menyapa-nyapa semua yang sudah hadir di sini. Ada Kizis, Dokter Desi, halo dok. Ada Ika, ada Oke. Nah di sini ID.Terms sudah join. Sebentar kita tunggu. Oke. Ya. Oke. Dok. Halo Mbak Ayu. Jadi tiba-tiba kok Sempat hilang suara. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba menghilang gitu ya. Benar. Dok, iya kering karena kebiasaan mandi, kebiasaan mencuci tangan. Apakah itu kemudian bisa dibantu dengan menggunakan minyak kelapa gitu dok? Itu sebenarnya efektif nggak sih dok? Atau jangan-jangan itu justru salah dan nggak boleh nih dok? Oh iya ya, karena sebenarnya minyak kelapa bagus ya, coconut itu. Cuman kan mungkin fungsinya bisa oklusif ya atau menutup gitu ya. Jadi kalau barrier kulitnya itu ada gangguan tuh biasanya ada penguapan air gitu ya, penguapan air dari kulit yang lebih besar dari orang normal. Jadi kulitnya cenderung kering. Jadi kalau dioles pelembab itu ada yang fungsinya menutup, jadi dia mengurangi penguapan. Tapi saat ini itu udah banyak sekali pelembab-pelembab yang lebih bagus kandungannya yang bisa menggantikan masuk. Jadi kalau susunan kulit itu seperti brick and mortar, jadi batu bata yang ada semennya itu ya. Jadi dia akan masuk ke sela-sela sel-sel itu menggantikan pelembab yang hilang tadi. Jadi coba cari, walaupun mungkin emergency boleh pakai coconut oil, boleh saja. Oke. Tapi kalau misalnya mau menggunakan pelembab itu juga nggak apa-apa gitu, karena sebetulnya fungsinya adalah untuk melembabkan kulit agar tidak menjadi kering gitu ya dok ya. Iya, benar Mbak Ayu. Oke. Nah dok, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai dermatitis atopik ini sebetulnya kan gejala-gejalanya tadi tuh udah dokter sampaikan kan ya, mulai dari ada yang kulitnya kering, gatal, kemerahan, kemudian kalau bisa muncul pada masa bayi, bisa juga masa dewasa, faktornya juga kemudian bisa karena stres. Tapi ini nggak menular kan ya dok ya? Atau keturunan, atau gimana sebetulnya kalau kita bicara mengenai si dermatitis atopik ini? Dermatitis atopik ini memang ada faktor genetik, jadi bisa diturunkan bakatnya ya, bakat genetiknya, tapi tentu tidak menular. Jadi nggak usah takut, walaupun gambaran kulitnya sangat parah seperti itu ya. Jadi nggak usah takut. Iya. Nah kalau Nah, mungkin yang kaitannya dengan harus gimana dok? ya, yang mungkin yang harus diperhatikan adalah kita harus memutus rantai gatal garuk itu tadi, gatal garuk itu ya. Itu yang harus diputus, itu yang suka menimbulkan stres tadi ya. Ya bener. Jadi kalau lagi gatal itu justru nggak boleh digaruk ya dok ya? Iya, jadi memang salah satu ini ya, terapi perilaku mungkin ya, behavioral treatment ya. Jadi Ya. salah satunya nanti kalau gatal usahakan garuknya jangan yang keras gitu ya, pakai kuku apalagi bisa menimbulkan luka-luka, jadi gampang infeksi. Nah, mungkin garuknya pakai punggung tangan ya, supaya tidak mudah luka seperti itu. Salah satu
terapi perilaku juga gitu. Mungkin Mbak Hmm, Ayu nih hmm, yang lebih hmm. tahu karena Mbak Ayu ini kan seorang psikolog ya, psikolog Iya sih. terutama anak-anak ya. Nih kalau di luar negeri itu Mbak Ayu Mm-mm. ada perkumpulan, ada apa nih? eh, Sesama yang sakit-sakit atopik itu mereka ada Oke. kayak pertemuan gitu. Nah, mungkin Mbak Ayu nih Hmm. yang lebih banyak bisa gimana terapi Iya secara sih. di pendekatan psikologisnya dari psikolog Kak. Iya iya sih dok. Sebenarnya kalau misalnya berbicara mengenai permasalahannya dipicu sama stres, berarti kan salah satu hal yang bisa dikurangi untuk mengurangi potensi kekambuhannya itu adalah mengelola supaya stresnya itu selalu berada pada level yang sehat gitu, atau yang memang masih bisa masuk ke dalam hal yang kita adaptasikan gitu, sehingga nggak berpengaruh atau kemudian nggak hormon-hormonnya bekerja berlebihan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan termasuk juga kondisi kesehatan kulit. Nah, kalau kemudian mengelolanya itu jelas ada stress management. Terus tadi dokter juga bilang ada kaitannya dengan apa namanya terapi perilaku untuk membuat apa namanya membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Kemudian kalau menarik dok membahas mengenai atopik dengan kaitannya faktor keturunan itu ada. Nah, menariknya pola stres atau pola pola apa ya pola orang dalam menghadapi masalah dan kemudian yang kecenderungan untuk apa tipe tipe apa temperamennya gitu ya. Kalau orang tuanya mudah cemas, umumnya juga terjadi anak-anak yang pada akhirnya juga mengadaptasi Gampang pola cemas perilaku orang ya. tuanya dan akhirnya juga mudah cemas, akhirnya juga mudah stres. Dan kalau misalnya ternyata punya garis dermatitis atopik, artinya itu kan seperti sedang mengulang pola ya dok, seperti orang Iya, tuanya iya, ada iya. dermatitis atopik, kemudian mudah stres, akhirnya potensi kekambuhannya besar. Sementara itu kemudian diturunkan ke anaknya, baik itu dermatitis atopiknya maupun pola penyelesaian masalah, temperamen dan mudah stresnya itu. Sehingga kan berulang terus gitu. Nah, kalau menurut saya sih perlu Benar, banget nih benar. kesadaran bagi orang tua juga anak memahami bahwa wah permasalahan kulit saya atau permasalahan kulit anak saya penyebabnya salah satunya adalah stres, sehingga mampu untuk mengelola pikiran, mengelola perilaku, kemudian mulai juga mengarahkan pikiran kepada hal-hal mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani semua pressure yang ada di lingkungan dengan lebih apa ya, lebih Lego, santai, lebih santai. adaptif dan harapannya kekambuhan dermatitis atopiknya ini juga menjadi makin sedikit kan ya dok ya? Ya, lebih jarang lah ya, jarang kambuh. Heeh, heeh, bener-bener. Jadi ya stress manajemen, terus udah gitu kayak apa ya mengenali kondisi genetik keluarga. Kalau menurut saya itu penting banget dok. Jadi kita tahu bahwa oh orang tua saya ada permasalahan kulit gini, artinya saya ada potensi nih yang sama seperti ini. Nah, saya harus Ya, pintar ya, untuk oke. menjaga dan mengelola diri dengan baik supaya kekambuhannya tidak seperti yang terjadi pada orang tua saya. Kalau menurut Iya ya, saya benar. seperti itu dok. Ya, Mm-mm, ini mm-mm. salah satu informasi yang cukup ini ya buat yang mendengarkan nih dari sisi psikolog nih. Jadi memang Iya, kita harus tahu ya apa nih genetik juga dari sifat-sifat orang tua kita mungkin ya iya, supaya tidak benar. mengulang. Iya, jangan lupa juga untuk kemudian olahraga, terus life balance, jaga jam tidur gitu kan. Itu Iya, susah-susah benar gampang gitu ya banget. dok ya. Iya, Untuk benar-benar ya. Apalagi nah kalau dok, mau ujian ya, dikejar deadline itu kan, wah itu pasti kacau pola tidurnya ya biasanya. Nah itu bener gampang balik. banget muncul Iya, kekambuhan dermatitis atopik ini. iya, benar-benar udah mau ujian harus kemudian berhadapan dengan dermatitis atopik, ujian yang nggak fokus, akhirnya malah jadi berantakan semua. Itu balik lagi tuh, time managementnya harus benar, tepat dan teratur. Dok, tapi kalau misal dari sisi kesehatan fisik terkait dengan dermatitis atopik, untuk pencegahannya itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan nggak sih dok? Atau kalau supaya nggak mudah untuk kambuh selain menjaga kondisi mental agar jauh dari stres begitu ya. Tapi ada hal lain nggak sih dok kalau misal terkait dengan kesehatan fisiknya itu yang harus kita perhatikan untuk pencegahannya dokter? Iya tadi pencegahan tadi yang sudah kita singgung tadi ya, sempat kita singgung Mhm. pertama ya, kita harus mengetahui apa nih faktor pencetus ya.
Jadi kalau Mhm. kita sudah tahu faktor pencetusnya, ya sebaiknya kita hindari. Mungkin dari salah satunya mungkin cuaca. Jadi atopik ini inginnya berada di tempat yang sejuk, udaranya mengalir ya. Kalau udara panas, berkeringat tuh gampang sekali kambuh, gatal-gatal gitu ya. Kemudian ada beberapa bahan-bahan yang iritan karena kulitnya tadi kan lebih sensitif tuh dihindari, sabun, pemakaian sabun yang keras ya, yang jadi pakailah sabun yang lembut, kemudian juga menghindari kekeringan kulit, mandi tuh nggak usah terlalu Mmm. lama ya, Oh gitu ya? jangan gunakan air yang terlalu panas ya, jadi Mmm. airnya cukup yang hangat, pakai sabun yang lembut ya, yang mengandung banyak pelembab. Nah, Mhm. kemudian juga eh, apa oles pelembab tuh sesering mungkin ya, sesering mungkin. Mmm. Iya, karena itu juga salah satu terapi perilaku ya pada Mhm. yang atopik. Karena kita kebiasaan kan mungkin pakai pelembab setelah mandi aja atau kalau mau keluar rumah mungkin ya. Nah, ini pada orang-orang atopik itu harus diberitahukan itu sesering mungkin. Mau tidur pun pakai kayak gitu Ah, ya. Apalagi kalau tidurnya oke. pakai ruangan ber-AC, tambah Mhm. gampang kering kulitnya. Nah, Mmm. Mmm, mhm. ya, kemudian juga kalau memang apa eh, ada faktor stres tadi, tentunya harus bisa mengendalikan ya, harus bisa rileks ya. Mungkin tadi seperti kata Mbak Ayu, punya me time supaya terhindar dari stres. Tadi kan nggak mungkin orang nggak punya stres ya Mbak Ayu ya, orang Bener. hidup. Jadi kita harus menghadapi cara mengelolanya dengan baik tentunya. Jadi Bener, itu setuju. salah satunya. Tidur cukup tadi sudah disebut Mbak Ayu, Mhm. kemudian eh apa Olahraga Dok, melakukan lari Dok. olahraga. Wah ya, itu salah satu cara ampuh ya karena mengeluarkan hormon ini ya, eh, endorfin ya supaya Mmm. rileks ya, rileks setelah berolahraga. Ah. Tapi hati-hati kadang olahraga juga mengeluarkan keringat itu Mhm. panas ya biasanya, Mhm. iritasi. Jadi harus pintar-pintar juga cari olahraganya yang nyaman lah ya. Gitu. Ah, oke. Itu semua tipsnya bermanfaat sekali untuk yang merasa bahwa, wah kayaknya kulitnya sensitif, sekarang lagi sering stres menjadi semakin sensitif lagi. Banyak hal yang bisa diterapkan, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Dokter Putu. Dok, informasi-informasi lainnya seputar kesehatan kulit kan bisa kita dapat di perdoski.id juga ya dok? Iya, jadi Nah, cerita dikit dong dok, itu eh, perdoski.id gimana dok? ya, jadi kalau ada yang ingin mengetahui informasi mengenai dokter kulit ya, spesialis kulit dan kelamin, bisa follow IG perdoski.id. Kemudian bisa juga cek di www.perdoski.id untuk kalau perlu konsultasi ya, bisa cari Fine Derms itu nanti akan menemukan bisa memilih dokter kulit yang mungkin praktek di kota terdekat ya yang ingin dituju tentunya ya. Itu dokter kulit Hmm. se-Indonesia. Hmm. Jadi organisasi dokter kulit se-Indonesia, Perdoski. Oke, Tuh. oke, oke. Mudah-mudahan informasinya membawa banyak manfaat. Tadi gambar-gambar yang sudah disampaikan, PPT yang disampaikan juga bisa memberikan gambaran yang luas tentang gejala-gejalanya seperti apa. Sehingga kalau misal mengalami salah satu dari hal tersebut, sudah bisa mulai lebih aware untuk kemudian tahu kondisi tubuhnya seperti apa dan kemudian juga melakukan pencegahan-pencegahan seperti yang tadi Dokter Putus sudah sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Ada Tasya Nala, kemudian ada Anatsio 53, kemudian ada Nana Gerhana dan semua teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Jangan lupa kalau ingin informasi seputar kesehatan kulit yang benar, yang tepat, yang tidak salah, dan yang pasti terjamin
vitamin begitu ya. Follow Instagramnya id.derms. Di sana akan ada banyak sekali informasi-informasi seputar kesehatan kulit yang dengan topik-topik tentunya yang sangat menarik dan dibahas dengan lengkap. Gitu dokter. Nggak kerasa sekali sudah hampir 40 menit, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan viewer semua. Waktunya untuk undur diri. Dokter Putu, terima kasih sekali untuk informasi yang Sama-sama, banyak Mbak sekali Ayu. sudah dibagikan untuk semua Saling viewers. sharing ya. Ya, Saling saling sharing. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan live Instagram kali ini. Nantikan juga live Instagram dengan topik-topik menarik lainnya, tentunya hanya di id.derms. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan. Sampai jumpa. Dah. Salam.